Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas I mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2019. Menindaklanjuti sebagai pemenuhan tugas akhir semester kami dari mata kuliah kesehatan mental. Melalui video ini, kami akan memberikan pemahaman terkait satu permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa akibat pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Yunus. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Islamiyah. Saya Nur Rahmasari. Dan saya Merna Karleni. Nah, teman-teman, kita harus ketahui bahwa ada beberapa dampak yang ditimbul dan menjadi masalah. Itu semua berawal dari pandemi COVID-19 ini. Sejak diumumkan tanggal 11 Maret 2020 oleh World Health Organization atau yang dikenal dengan WHO, yang menyatakan bahwa virus COVID-19 ini berpotensi menyerang banyak korban dan melibatkan hampir seluruh negara yang ada di dunia. Dan setiap negara, khusus dalam penanganan medis, harus bersiap-siap untuk menghadapi situasi ini. Nah, saat ini Indonesia telah menghadapi situasi pandemik ini. Kemudian, akibat dari pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang besar kepada semua bidang. Salah satunya di bidang pendidikan yang harus menerapkan proses pembelajaran secara online atau dalam dunia perkuliahan, kuliah online atau daring. Kuliah online atau daring membuat pro dan kontra karena proses perkuliahan yang sebelumnya tatap muka kini menjadi online atau daring, serta semua proses perkuliahan, pembelajaran dipindahkan di kediaman masing-masing guna memutus rantai penyebaran virus ini. Maka dari itu, kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, kelompok 1 kelas I angkatan 2019 memberikan kuesioner kesehatan mental mahasiswa dengan tujuan mengetahui permasalahan apa yang timbul pada teman-teman mahasiswa akibat dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga dengan hasil kuesioner diperoleh persentase 53% dari 153 responden mahasiswa memperoleh masalah kesehatan mental yakni stres pada mahasiswa akibat pandemi COVID-19 ini. Sehingga melalui video ini, kami kelompok 1 akan memberikan psikoedukasi pemahaman tentang menangkal perilaku stres mahasiswa di tengah pandemi wabah COVID-19 ini. Hai teman-teman, mungkin selama pandemi corona kalian mengalami stres, apalagi sebagai seorang mahasiswa, karena metode kuliah yang diterapkan berbeda dari biasanya. Apakah yang dikatakan stres itu? Menurut Edrogolizek, stres adalah suatu respon adaptif individu pada berbagai tekanan atau tuntutan eksternal dan menghasilkan berbagai gangguan, meliputi gangguan fisik, emosional, dan perilaku. Bicara soal tekanan selama pandemi corona, teman-teman mungkin menyalahkan keadaan yang ada. Tekanan memang sering dianggap menjadi biang keladi penyebab stres seseorang. Padahal, tekanan bukanlah hal yang menyebabkan stres, melainkan cara dan sikap kita yang menghadapi tekanan yang menyebabkan stres. Tekanan bisa berubah menjadi stres jika kita terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Banyak masalah yang timbul akibat stres, seperti susah tidur, cepat marah, sakit kepala, mual-mual, cepat lelah, bahkan jika stres berkepanjangan bisa menjadi masalah kejiwaan.
Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai tingkatan stres beserta dengan ciri-cirinya. Nah, stres yang menimpa seseorang tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya, walaupun faktor penyebabnya boleh jadi sama. Seseorang bisa mengalami yang namanya stres ringan, stres sedang, dan stres yang berat atau stres kronis. Hal demikian sangat dipengaruhi oleh tingkatan kedewasaan, kematangan emosional, kematangan spiritual, dan kemampuan seseorang untuk menangani dan merespon stresor. Menurut Lamberg, gangguan stres biasanya timbul secara lamban, tidak jelas kapan mulainya dan seringkali kita tidak menyadarinya. Nah, kita akan masuk kepada 3 tingkatan stres dan apa saja ciri-cirinya. 1. Tingkatan stres pertama. Tingkatan ini merupakan tingkatan stres yang paling ringan. Biasanya muncul keluhan-keluhan dan keletihan dengan ciri-ciri seperti gugup berlebihan, merasa letih ketika bangun pagi, sesudah makan siang, dan sepanjang sore, terkadang mengalami gangguan sistem pencernaan seperti gangguan usus dan perut kembung, kadang-kadang jantungnya berdebar-debar, badan terasa oyong seperti ingin pingsan, perasaan tegang pada otot-otot punggung dan tekuk, perasaan yang tidak bisa santai, dan gangguan tidur. Selanjutnya, yang kedua, tingkatan stres sedang. Nah, tingkatan ini sudah menunjukkan keadaan yang lebih buruk daripada tingkatan pertama, yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terasa sulit untuk bertahan sepanjang hari dan melakukan kegiatan-kegiatan yang awalnya menyenangkan. Selanjutnya, yang kedua, kehilangan kemampuan untuk menanggapi situasi pergaulan sosial dan merasa berat untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutin lainnya. Kemudian yang ketiga, tidur semakin sukar, mengalami mimpi-mimpi yang menegangkan, dan seringkali terbangun dini hari. Berikutnya yang keempat, perasaan yang negatif dan kemampuan konsentrasi yang menurun tajam. Dan yang ciri terakhir yaitu perasaan takut yang tidak dapat dijelaskan dan tidak mengerti mengapa timbul perasaan tersebut. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan stres ketiga atau tingkatan stres yang berat. Nah, tingkatan inilah yang merupakan tingkatan puncak di mana keadaan semakin darurat. Ciri-cirinya seperti kehilangan tenaga untuk melakukan hal-hal yang ringan, keletihan yang semakin mendalam, kurang mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, gangguan sistem pencernaan seperti mah dan usus, sukar buang air besar atau malah sebaliknya feses yang menjadi encer, kemudian debaran jantung terasa amat keras, sesak nafas, badan gemetar, dan yang terakhir adalah pingsan. Langkah menangkal stres mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 yang dimana kita memakai strategi coping, yaitu menyelesaikan masalah dan tugas kita. Nah, strategi coping ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, problem fokus coping, yang dimana kita berfokus dan yakin masalah aman dan terselesaikan. Nah, yang kedua, emotion focus coping, yang dimana kita mengatur emosi kita dan selalu berpikiran positif bahwa tugas kita akan kelar. Nah, dimana kita akan menimbulkan perasaan tenang dan banyak hal yang baru bisa dilakukan. Nah, jika kita berpikiran negatif pada saat bertambahnya masalah baru, bikin kita kesal dan acuh terhadap tugas, sehingga tidak ada yang terselesaikan malahan tambah menumpuk, yang dapat mengakibatkan kita menjadi stres. Jadi, tetap semangat, optimis, dan yakin pada diri kita melalui pikiran positif bahwa pandemik ini segera berakhir. Nah, teman-teman mahasiswa, itulah tadi pemaparan materi dari psikoedukasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.